Oh, nampak udah keren. Kau agak situ aja. Sini aja tuh. Bukan. Agak besar. Kau ngadap ke sini. Ih, Ya, ini. nampak, nampak, Nah, nampak itu juga kan. ini aku share aja laptopnya. Gimana? Dah, dah. Oh, Sudah tampak waktunya. kali ini. Oh, gini aja. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Roji Sembiring. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengajukan proposal terkait analisis beban kerja fisik pada pekerja pengolahan es kelapa tradisional menggunakan metode CPL yang diampu oleh Dr. Mary Andriani SDMT. Pendahuluan, latar belakang. Pengolahan es kelapa tradisional masih dilakukan secara manual. Aktivitas seperti membelah kelapa, mengeruk kelapa, dan penyajian membutuhkan tenaga fisik yang cukup besar. Aktivitas kerja berulang dapat menyebabkan kelelahan kerja dan gangguan muskuloskeletal. Metode CPL digunakan untuk mengukur beban fisik berdasarkan denyut nadi pekerja. Perumusan masalah yang dapat dari latar belakang tersebut adalah bagaimana tingkat beban kerja fisik pekerja pengolahan es kelapa tradisional. Apakah aktivitas kerja tersebut menyebabkan kelelahan kerja? Kemudian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat beban kerja fisik pekerja menggunakan metode CPL, menganalisis tingkat kelelahan kerja pengolahan es kelapa tradisional. Untuk batasan masalah, mungkin batasan masalahnya hanya terdapat pada satu pekerja, pada satu UMKM, kemudian tinjauan pustaka. Ergonomi, ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan pekerjaannya, bertujuan menciptakan sistem kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Beban kerja, aktivitas fisik yang dilakukan pekerja selama bekerja, dipengaruhi oleh jenis kerja, durasi kerja, dan posisi bekerja. Denyut nadi kerja, indikator fisiologis yang digunakan untuk mengukur beban kerja fisik. Semakin berat pekerjaan, semakin tinggi denyut nadi bekerja. Dalam pengolahan es kelapa, itu ada aktivitas seperti membelah kelapa, mengambil air kelapa, mengaruk isi kelapa, dan menyajikan es kelapa. Kemudian kardiovaskular load atau CPL dapat dirumuskan sebagai persen dari CPL sama dengan 100 kali denyut nadi kerja dikurang denyut nadi istirahat dibagi dengan denyut nadi maksimum dikurang denyut nadi istirahat. Keterangan dan klasifikasi yang dapat dilihat sebagai berikut. Misalnya klasifikasinya CPL lebih kecil dari 30% tidak terjadi kelelahan. CPL 30% sampai 60% diperlukan perbaikan kerja. CPL di atas 60% pekerjaan tergolong berat. Nah, di sini juga terdapat cara menghitung CPL berdasarkan alat medis langsung yaitu jam tangan atau dari cara manual dengan cara disapain ininya atau sama ininya. Kemudian metodologi penelitiannya, yaitu jenis penelitiannya deskriptif, deskripsi kuantitatif, objek penelitiannya yaitu pekerja pengolahan es kelapa tradisional, metode pengumpulan datanya, observasi, pengumpulan nadi kerja, dan nadi istirahat, terus dapat dokumentasinya. Analisis data, menggunakan metode CPL untuk mengetahui tingkat beban kerja fisik pekerja. Kemudian berikut adalah konsep konsep dari penelitian ini. Aktivitas kerja, pengukuran nadi, perhitungan CPL, analisis beban kerja fisik, dan kesimpulan. Mungkin sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Izin bertanya. Baik, silahkan. Baik, silakan. Dari semua metode Dari semua metode yang ada, mengapa memilih metode CVL? Baik, pertama saya memilih metode CPL karena metode ini dapat mengukur beban fisik berdasarkan respon fisiologis tubuh, yaitu denyut nadi bekerja. Selain itu, CPL mudah diterapkan pada pekerjaan manual seperti pengolahan es kelapa dan mampu menunjukkan tingkat kelelahan kerja yang dialami pekerja.
Apa segitu cukup? Oke, Oke, cukup. Apa ada pertanyaan lain? izin bertanya. Izin bertanya. Baik, silakan. Baik, silakan. Saya ingin bertanya terkait objek penelitiannya. Kenapa memilih objek penelitiannya itu pengolahan es kelapa? Baik, saya memilih pengolahan es kelapa karena masih dilakukan secara manual, seperti membelah kelapanya, mengaruh isi kelapa, dan menyajikan produknya. Aktivitas tersebut memerlukan tenaga fisik yang cukup besar dan dilakukan berulang kali, sehingga berpotensi menimbulkan beban kerja fisik dan kelelahan pada pekerja. Makanya saya memilih objek penelitian pengolahan es kelapa tradisional. Mungkin segitu. Apa ada yang kurang? Terima kasih. Nah, cukup. Terima kasih. Baik, apa ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Izin bertanya, Nah, baik, dipersilahkan. Baik. Manfaat. apa manfaat penelitian ini? Manfaatnya ya. Manfaatnya ya. Ya, Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat beban kerja fisik yang dialami oleh pekerja pengolahan es kelapanya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem kerja, mengurangi risiko kelelahan kerja, serta meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas pekerja. Apa segitu ada yang kurang? oke cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.